Halo teman-teman, selamat datang di channel Bisnis Pintar dengan Odu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Selamat pagi, siang, semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu beban dan pendapatan lainnya. Ini adalah dua hal yang sering muncul dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Namun, kadang bisa membingungkan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan beban dan pendapatan lainnya? Beban lainnya adalah biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional atau kegiatan utama perusahaan. Misalnya, kalau perusahaan kita bergerak di bidang manufaktur, maka beban operasional utama adalah biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Tapi, beban lainnya adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produksi seperti bunga pinjaman, denda, atau biaya lainnya yang muncul di luar kegiatan produksi atau penjualan utama perusahaan. Sedangkan, pendapatan lainnya adalah pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan. Misalnya, kita punya simpanan uang di bank yang menghasilkan bunga, atau perusahaan kita menyewakan gedung dan mendapatkan pendapatan dari sewa. Pendapatan ini bukan berasal dari penjualan produk atau layanan, tapi tetap penting untuk dicatat dalam laporan keuangan. Kenapa kita perlu peduli dengan pengelolaan beban dan pendapatan lainnya? Pertama, pengelolaan yang tepat akan membantu kita dalam membuat laporan keuangan yang akurat. Beban dan pendapatan lainnya seringkali berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan, meskipun mereka bukan bagian dari aktivitas operasional utama. Jika kita tidak mencatatnya dengan benar, laporan keuangan kita bisa tidak akurat, yang bisa mempengaruhi keputusan bisnis dan kredibilitas perusahaan di mata investor atau kreditur. Kedua, transparansi keuangan sangat penting. Dengan memisahkan beban dan pendapatan lainnya secara jelas, kita bisa lebih transparan tentang bagaimana biaya dan pendapatan yang tidak langsung berhubungan dengan operasional mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Ketiga, analisis keuangan yang akurat juga sangat tergantung pada data yang lengkap. Sebagai contoh, kalau perusahaan kita mengeluarkan banyak biaya bunga atau menghadapi denda, kita perlu mengetahui hal ini supaya bisa mengevaluasi seberapa besar dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. Untuk memperjelas, mari kita lihat beberapa contoh beban lainnya yang mungkin terjadi pada perusahaan kita. Yang pertama, bunga pinjaman. Misalnya, perusahaan kita memiliki pinjaman bank. Bunga yang dibayar atas pinjaman ini adalah beban lainnya, karena ini bukan biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produk atau layanan kita. Meskipun demikian, bunga pinjaman ini harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, denda atau sanksi. Terkadang, perusahaan bisa dikenakan denda karena melanggar regulasi atau aturan tertentu. Misalnya, jika ada keterlambatan dalam pelaporan pajak atau kesalahan dalam perizinan, maka biaya denda ini masuk dalam kategori beban lainnya. Dan yang ketiga, kerugian penjualan aset. Jika perusahaan menjual aset tetap seperti mesin atau properti dan mengalami kerugian karena harga jualnya lebih rendah dari nilai buku, kerugian ini juga termasuk dalam beban lainnya. Begitu juga dengan pendapatan lainnya yang bisa berupa, yang pertama, pendapatan bunga. Misalnya, perusahaan kita menaruh dana di bank atau melakukan investasi lain yang menghasilkan bunga. Pendapatan bunga ini bukan hasil dari kegiatan jual beli atau produksi, tetapi tetap berpengaruh pada pendapatan total perusahaan. Kedua, pendapatan sewa. Misalnya, perusahaan memiliki gedung atau aset lainnya yang disewakan. Pendapatan yang diterima dari penyewaan ini juga bukan bagian dari kegiatan operasional utama perusahaan, tapi tetap harus dicatat dalam laporan pendapatan. Dan yang ketiga, keuntungan penjualan aset. Jika perusahaan menjual tanah, gedung, atau mesin yang tidak lagi digunakan dan mendapatkan keuntungan, itu akan dikategorikan sebagai pendapatan lainnya. Keuntungan dari penjualan aset tetap ini harus dilaporkan agar laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana Odoo bisa membantu kita dalam pengelolaan beban dan pendapatan lainnya? Odoo menyediakan fitur yang memungkinkan kita untuk mengelola beban dan pendapatan lainnya dengan cara yang sangat efisien dan terstruktur.
Salah satu manfaat utama menggunakan Odoo adalah pencatatan yang otomatis dan terintegrasi. Misalnya, pencatatan yang terstruktur. Beban dan pendapatan lainnya di Odoo dapat dikelompokkan secara otomatis dalam kategori yang tepat. Jadi, tidak perlu lagi memikirkan apakah biaya tersebut adalah beban operasional atau beban lainnya. Odoo akan langsung menempatkannya di kategori yang sesuai. Yang kedua, pelaporan keuangan yang lebih akurat. Odoo memungkinkan pembuatan laporan keuangan seperti laba rugi dan neraca dengan memasukkan semua jenis beban dan pendapatan, baik yang terkait langsung dengan operasional maupun yang tidak. Hal ini membantu kita melihat gambaran keuangan perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, analisis keuangan yang lebih baik. Dengan data yang lebih terstruktur dan lengkap, kita dapat melakukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana beban dan pendapatan lainnya mempengaruhi laba perusahaan. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh biaya bunga terhadap profitabilitas perusahaan, atau bagaimana pendapatan sewa membantu menambah pemasukan. Odoo menawarkan berbagai fitur unggulan yang memudahkan pengelolaan beban dan pendapatan lainnya. Yang pertama, pengelompokan otomatis. Di Odoo, kita bisa mengatur akun-akun yang terkait dengan beban dan pendapatan lainnya. Dengan pengelompokan otomatis ini, Odoo akan secara cerdas mengelompokkan transaksi ke dalam kategori yang tepat, seperti beban bunga, pendapatan sewa, atau keuntungan penjualan aset. Dan yang kedua, integrasi dengan modul keuangan lain. Odoo terintegrasi dengan modul-modul keuangan lainnya seperti laporan laba rugi dan neraca. Jadi, begitu transaksi dicatat, laporan keuangan akan langsung terupdate secara otomatis. Dan yang ketiga, proses pencatatan yang mudah dan cepat. Odoo menyediakan form yang mudah diisi untuk mencatat transaksi beban dan pendapatan lainnya. Kita hanya perlu mengisi detail transaksi dan Odoo akan otomatis mengkategorikannya dengan tepat. Sebagai kesimpulan, pengelolaan beban dan pendapatan lainnya sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Meskipun mereka bukan bagian dari aktivitas operasional utama, pengelolaan yang tepat terhadap beban dan pendapatan ini akan membantu kita menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Selain itu, dengan pengelolaan yang efisien, kita bisa mendapatkan analisis keuangan yang lebih jelas, yang bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan Odoo, semua ini menjadi lebih mudah dan efisien. Odoo menyediakan berbagai fitur yang mendukung pencatatan dan pengelolaan beban dan pendapatan lainnya secara otomatis, sehingga laporan keuangan kita selalu up to date dan akurat. Oh iya, maaf ya kalau suara saya kurang jelas, soalnya di sini lagi hujan. Jadi, mungkin agak susah didengar. Saya harap ini nggak terlalu mengganggu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Ingat, setiap langkah kecil menuju ilmu baru adalah investasi besar untuk masa depan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan like, supaya kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.